Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk beraktivitas di hari ini, tentunya di awal bulan November. Hari Selasa 1 November 2022 kita kembali menjumpai Anda tentunya di pagi hari ini dalam talk show Bincang Hari ini. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama, analog switch off ini sudah diwacanakan ya oleh pemerintah dan direncanakan akan dilakukan bahwa siaran TV analog akan mati dan juga berimigrasi ke TV digital per 2 November 2022. Kita akan membahas siapkah masyarakat migrasi ke TV digital. Kita telah hadir narasumber kita di studio Sultan TV, Bapak Haji Haris Hawi Tarjaya SS, selaku Ketua Komisi Indonesia Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam, apa kabar Dea? Sehat, Bapak sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih momentum Sumpah Pemuda nih Pak. Oh Kemarin iya, ya, tahun iya, iya. bulan lalu 28 Oktober. Mungkin masih ada semangat ya Pak? Masih Sumpah dong, Pemuda? masih dong. Baik. Semangat dalam persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tentunya, apalagi dalam hal penyiaran ya Pak ya, siaran TV dan lain sebagainya. Baik, kita akan bahas soal analog switch off nih Pak, karena memang kalau tidak salah sebetulnya ini diwacanakannya sudah sejak lama oleh pemerintah. Silakan Pak, boleh dijelaskan. Sudah lama sekali, jadi kalau digitalisasi siaran itu sebenarnya sudah menjadi komitmen dunia. Indonesia sendiri meratifikasi kesepakatan global di bawah ITU, International Telecommunication Union, untuk bermigrasi dari siaran analog ke digital. Nah, Indonesia sendiri merintis tuh mulai tahun sekitar 2016 untuk Indonesia bisa migrasi atau pindah ke siaran digital, tapi proses panjang, cerita panjang, liku-liku dan seterusnya. Dengan payung hukum waktu itu Undang-Undang 32 tahun 2002, Undang-Undang Penyiaran. Ya seperti itu, tantangannya nggak ringan. Sampai pada akhirnya muncullah Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2000, tahun 2020 ya kan. Di situ eksplisit disebutkan tentang amanat kepada pemerintah untuk memigrasikan siaran analog ke digital. Sejak 2 tahun, paling lambat 2 tahun sejak ditetapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan jatuhnya 2 tahun itu besok, tanggal 2 November. Tanggal 2 November tahun 2022 jam 23.59 itu akan di switch off, akan di off-kan siaran analog, dan kita memasuki era baru yang disebut era penyiaran digital. Jadi era penyiaran digital itu kalau digitalnya orang sudah semua sudah di ujung lidah orang bilang digital ya kan. Tapi kali ini yang kita bicarakan adalah penyiaran digital, khususnya televisi. Berikutnya radio. Tapi tahun ini kita selesaikan, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja 2 November besok akan analog switch off. Jadi siaran-siaran analog, khususnya sekarang ini besok tanggal 22 November itu yang Jabotabek. Jabotabek. Jadi semua siaran televisi yang dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi itu akan dimatikan, berpindah ke digital. Gitu. Baik, ini 2 tahun terhitung 2 November 2022 pukul 23.59 ya. Ini sudah dipastikan ya Pak untuk wilayah Jabodetabek. Pasti. Jadi bahkan nanti malam kita akan ada semacam countdown di berbagai titik. Di Jabodetabek, di Tangerang ada 2 titik. Terus nanti dipusatkan di Kementerian Kominfo, juga di KPI Pusat akan memantau detik-detik switch off-nya analog pada pukul 00 itu kan.
kita akan bersama-sama melakukan countdown kayak tahun baru aja gitu ya kan. Iya. 10, 9 dan seterusnya. Itu nanti Baik. akan disiarkan juga di seluruh jaringan televisi nasional. Seluruh jaringan televisi nasional. Nah, kalau bicara soal urgensi nih Pak, apakah kemudian jangan-jangan mungkin masyarakat juga ini masih bertanya, jangan-jangan ini Indonesia cuma latah aja nih ikut-ikutan negara luar, kemudian harus dari analog kemudian berpindah ke digital, ataukah mungkin ada kelebihan dan keuntungannya Ya, masing-masing? yang pasti kelebihan digital ini berbeda dengan analog, lebih ya. Ya ibaratnya ini kan satu kemajuan teknologi dan satu kemajuan peradaban manusia. Jadi dulu kita nonton TV itu kan hitam putih ya, berwarna tapi warnanya cuma dua, hitam sama putih ya kan. Terus ada kemajuan peradaban nih, kemajuan teknologi Ya. pertelevisian menjadi berwarna. Nah sekarang digital. Nah, digital itu apa kelebihannya? Tentu dari sisi gambar akan jauh lebih bagus. Teman-teman, Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang hari ini sudah ngincip-ngincip digital tuh udah bisa kan? Kalau di wilayah kita di Jabotabek, di Serang, Banten dan sekitarnya itu sebenarnya sejak beberapa waktu lalu sudah bisa tuh mengakses siaran digital. Itu udah kerasa kan, udah tahu bahwa gambarnya jauh lebih bening, lebih jernih. Nah, tentu yang kedua soal apakah itu latah dan sebagainya. Jadi ini satu keniscayaan, satu kemajuan teknologi yang harus kita ikutin juga. Di samping soal kualitas layanan akan lebih bagus, juga ada penataan frekuensi, terutama di televisi. Jadi range frekuensi yang selama ini dipakai untuk siaran televisi itu akan dimanfaatkan untuk teknologi komunikasi yang lain. Oke. Karena Indonesia itu harus sudah memasuki era 5G ya kan. Nah kalau TV-TV ini masih bersiaran pada frekuensi yang sekarang, kita juga nggak akan bisa masuk pada era teknologi 5G dan itu kesepakatan dunia. Makanya Indonesia kapan lo pindah supaya ini semua bisa seluruh dunia terkoneksi melalui jaringan 5G dan Indonesia juga sudah menerapkannya. Kemudian televisi-televisi ini memang harus digeser ke frekuensi yang disepakati oleh seluruh dunia yang disebut kesepakatan ITU tadi dan dengan kualitas layanan gambar yang lebih bening. So apalagi gitu ya kan? Apalagi dan Indonesia paling tertinggal dalam soal digitalisasi televisi ini. Oke. Sementara negara lain ini sudah Udah melakukannya duluan di dari jauh-jauh negara-negara hari. di Amerika malah udah 10 tahun yang lalu 10 tahun lebih. yang lalu. Wow. Di tetangga kita juga di ASEAN aja Ya. udah banyak yang duluan. Kita ini tadi itu karena cerita panjang soal regulasi, soal ketentuan, soal apa baru besok malam nih kita mau digital nih gitu. Oke, artinya ada tadi rentetan dan juga cerita-cerita panjang persiapan dan lain sebagainya. Nah, saat ini dari KPID sendiri, Pak, bagaimana kesiapan mungkin dari respon dari pemilik TV-TV nasional dan juga masyarakat, Pak? Bagi Banten sekarang ya. Ya, Banten. Banten ini ada 3,5 lah wilayah layanan. Jadi yang pertama adalah Jabotabek. Kita punya wilayah di Tangerang. Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, itu wilayah Banten yang masuk Jabotabek. Yang besok tanggal 2 November itu akan switch off secara otomatis. Siaran-siaran dari Jakarta yang selama ini kita nikmati di Banten, Serang, Kabupaten, Serang Kota, Kota Cilegon. Itu disebut wilayah layanan Banten 1. Oke. Kemudian wilayah layanan Banten 2 itu Kabupaten Pandeglang. Kemudian wilayah Banten 3 itu Kabupaten Lebak. Oke. Jadi selama ini ketiga wilayah layanan ini itu kan mengakses siaran analog itu dari Jabotabek. Dari Jabotabek termasuk Tangerang ya, termasuk yang di Jakarta dan seterusnya. Nah, karena kondisi seperti itu di tata penyiaran analog dulu, ketika besok malam dimatikan tanggal 2 November, itu juga sama akan mati nih di 3 wilayah ini. Oke, Banten 1, 1, 2, Banten 2, dan Banten 3. 3 akan mati. Maka kita himbau nih sekarang kepada masyarakat yang belum beli set-top box. Karena untuk mengakses siaran digital
itu harus punya set-top box. Set-top box itu apa sih? Ya, karena TV kita di rumah mungkin belum digital ya. Sehingga untuk menerima sinyal digital itu harus ada peralatan yang namanya set-top box baru dicolokin ke TV kita. Ya. Itu bagi masyarakat yang mampu. Memang diharuskan, diminta atau dihimbau untuk beli sendiri, ya kan? Dan itu bagian dari kesiapan kita semua memasuki era digital. Ya. Dan sosialisasi ini kan sudah kita ulang-ulang, sudah kita sampaikan. Betul. Harga set-top box itu relatif murah. Saya kemarin beberapa kali beli itu 180.000 juga udah dapet. Ada yang lebih dari itu, ada yang 200, ada yang lebih itu dari 250. Dan itu sekali beli kan, kecuali kena petir mungkin rusak. Tapi begitu beli udah nggak beli pulsa lagi kan. Jadi sekali beli itu untuk seterusnya. Nah itu bagi masyarakat yang mampu. Supaya nanti besok malam ketika dimatikan itu, besok harinya masih bisa menikmati sinetron, berita, dan seterusnya dengan kualitas gambar yang udah bagus. Nah, bagi masyarakat tidak mampu. Bagi masyarakat tidak mampu, itu pemerintah membagi gratis set-top box. Untuk Tangerang, itu sudah 100% terbagi. Untuk masyarakat tidak mampu, 100% terbagi. Nah, yang belum nih, Banten 1 tadi itu, Banten 2 sama Banten 3. Kita KPID sudah mendesak pemerintah berulang-ulang, tolong dong Banten 1, 2, 3 ini segera dibagi karena kondisinya akan begitu. Begitu Jabodetabek meninggal nih analognya ya kan. Ini Banten 1, 2, 3 juga akan kehilangan akses ke televisi. Nah, sementara pembagian set-top box masyarakat miskin untuk ketiga wilayah ini belum mencapai 25%. Jadi itu catatan dari KPID. Soal kesiapan juga harus kita lihat dari itu. Nah, sehingga dalam kesempatan ini juga saya ulang sekali lagi bahwa pembagian set-top box mutlak nih wajib disegerakan untuk 3 wilayah. Berbeda dengan wilayah lain kayak misalnya Surabaya, Bandung dan sebagainya kan tidak terimbas dari ASO Jabodetabek. Bandung masih analog. Surabaya masih, tapi Jabodetabek switch off. Yang akan terdampak Banten 1, 2, 3. Karena selama ini sinyal analognya terima dari sana. Jadi nanti supaya dalam masa transisi ini masih bisa menikmati siaran televisi yang sudah berganti ke digital, ini mohon nih kita desak, kita mohon, kita minta, kita harap segera dibagi. Itu permintaan kita kepada pemerintah karena sumber set-top box itu ada 2 sebetulnya, dari bantuan pemerintah sama dari televisi-televisi penyelenggara atau pemenang multiplexer. Jadi, pemenang frekuensi ya Pak? Pemenang penyelenggara infrastruktur itu punya kewajiban untuk memenuhi masyarakat miskin yang harus terima set-top box. Datanya sudah ada, sudah diverifikasi, tinggal bagi tuh. Jadi dua-duanya kita himbau, baik pemerintah maupun multiplexer dalam koordinasi pemerintah untuk disegerakan ini dibagi. Baik, karena 2 November tinggal besok ya Pak? Besok malam ya. Ya, semoga ini bisa terrealisasikan sehingga tadi Banten 1, 2, dan 3 tetap bisa menikmati siaran TV yang sudah migrasi ke TV digital tadi Jabodetabek. Setelah Jabodetabek akan menyusul daerah lain ya Pak ya? Daerah lain akan menyusul, jadi alat ukurnya pemerintah nih kemarin sudah menyampaikan bahwa nanti akan secara bertahap daerah-daerah yang juga akan diasokkan. Dan salah satu alat ukurnya itu adalah pembagian set-top box itu. Kalau pembagian set-top box di masyarakat miskin sudah selesai, maka itu dinyatakan bisa diasokkan. Kalau masyarakat menengah kan bisa beli sendiri ya. Jadi itu alat ukurnya. Nah, sementara Banten 1, 2, dan 3 ini baru nggak nyampe 25%. Belum diasokkan sebetulnya status hukumnya. Tapi karena Jabodetabek ASO, ya sini akan kehilangan akses kepada televisi. Jadi jangan kaget besok kalau tiba-tiba kok nggak ada siaran nih. Jadi kalau yang mampu segera beli, tapi yang masyarakat miskin ini kita lagi desak pemerintah, ayo dong segera akan bagi nih. Gitu.
Baik, baik Pak Haris, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti usai jeda kita juga akan bahas bagaimana kemudian pengawasan yang nantinya akan dilakukan oleh KPID terkait dengan ini ya, apakah sama dengan penyiaran TV sebelumnya di analog, ataukah mungkin ini tugasnya semakin berat karena memang kalau digitalisasi sepertinya memang apakah lebih luas atau seperti apa? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini.